Puji Tuhan, shalom. Shalom. Kita bersyukur menapaki minggu kedua di bulan Januari tahun 2021. Kita masih diberkati Tuhan. Kita mau naikkan sembah dan syukur kita di hadapan Tuhan karena perbuatannya yang besar dan ajaib dalam hidup kita. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Allah yang besar, Allah yang maha baik, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, di rumah kami masing-masing, kami mau menaikkan setiap doa, pujian dan syukur kami. Bertatalah dalam mezbah pujian di keluarga kami ya Tuhan. Hadirat-Mu mengalir, damai-Mu dan sukacita-Mu mengalir dalam setiap kami, pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami tidak dapat ke rumah-Mu, ke gereja-Mu, namun hadirat Tuhan, kuasa Tuhan tetap mengalir di rumah kami. Bertahtalah dalam pujian kami, dan kiranya Tuhan persiapkan kami dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kami boleh merasakan sukacita daripada Tuhan, kami boleh mendapatkan lawatan daripada Tuhan. Kebenaran-Mu boleh kami simpan dan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa dan pengharapan kami. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita memberikan kemuliaan hormat hanya bagi nama Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu.
Engkau ku sembah, Engkau ku tinggikan, dimuliakan namamu selamanya. Ini sembah dan pujian kami di dalam nama Yesus. Kami bersyukur yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita mau lebih lagi bersuka cita di dalam Tuhan. Karena kita mau ingat tema Natal kita adalah bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Allah kita, Allah Immanuel yang menyertai kita. Kita mau menyanyikan satu pujian, sukacita penuaian. Amin. Amin. Kita percaya apa yang kita tabur, kita akan tuai di dalam Tuhan. Amin. Jadi lelah kita diperhitungkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan ada bersama kita. Mari sama-sama katakan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Amin. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan jangan sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas, pasti pulang membawa berkas, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Kita pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Kita tetap mau bersuka cita di dalam Tuhan, karena Tuhan ada di pihak kita. Amin. Kita diberi kuasa. Kita naikkan pujian ini, ku diberi kuasa. Kami mau bersuka cita lebih lagi Tuhan, dengan kuasa dari-Mu. Katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia. Amin. Menaklukkan musuh di bawah kaki. Amin. Ku pakai kuasa
kita dalam menghadapi masalah dan menghadapi apapun. Amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita percaya bahwa janjinya kekal, firman-Nya ya dan amin. Dalam masalah kita selalu ada jalan keluar. Dalam duka kita selalu ada sukacita. Karena firman-Nya tidak pernah terlambat untuk ditepati. Kita naikkan pujian seperti pelangi sehabis hujan. Terima kasih Tuhan. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang tebal, namun kasih-Mu nyata padaku. Pada waktumu yang tepat, mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tapi kami mau percaya akan firman-Mu Tuhan. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti, amin, harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Harta yang tak ternilai dan abadi, amin. Harta yang tak ternilai dan abadi. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Dan langsung saja saya mengajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mari kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan. Dimanapun kita berada, di tempat kita berada, kita bersama-sama membuka firman Tuhan, membuka Alkitab kita, dan kita akan bersama-sama merenungkan Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dan saya akan membacakan untuk kita semua
LAI memberikan judul perikop Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan yang kita sudah baca di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dan hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kiranya boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan Sang Pemelihara dalam kehidupan kita. Saya memberikan tema pada pagi hari ini, Tuhan Gembala yang baik. Tuhan Gembala yang baik. Artinya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan seorang diri. Tuhan tidak akan membiarkan kita seperti anak ayam tanpa induknya, atau seperti kawanan domba tanpa gembala. Daud dalam Mazmurnya yang barusan kita telah baca menggambarkan kehidupannya, yaitu sebagai seorang gembala yang menggembalakan kawanan domba. Daud sudah biasa menggembalakan domba di padang gurun. Daud sebagai seorang gembala sangat tahu ancaman yang membahayakan domba-dombanya. Banyak ancaman yang mengintai domba-dombanya, yang mengancam nyawa daripada domba-dombanya. Daud juga tahu bahwa domba-dombanya itu tidak dapat hidup tanpa pemeliharaannya, tanpa perhatiannya, tanpa pantauan daripadanya, yaitu dari seorang gembala. Di sini kita bisa melihat bahwa domba itu digambarkan sebagai makhluk yang lemah, sebagai hewan yang lemah yang tidak dapat hidup sendiri tanpa seorang gembala. Begitupun dalam kehidupan kita. Daud, sekalipun Daud adalah seorang gembala domba, tetapi dia menyadari sebagai manusia dia pun memiliki kelemahan dalam hidupnya. Dia tidak dapat berjalan sendiri, dia tidak dapat bertahan sendiri tanpa seorang gembala dalam kehidupannya. Sebagai manusia, Daud menyadari bahwa dia membutuhkan gembala dalam hidupnya. Untuk itu Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalanya dan Tuhan adalah gembala yang baik. Sehingga kita bisa melihat bahwa di puncak kejayaan daripada Daud sebagai seorang raja, sebagai orang yang sukses, sebagai orang yang luar biasa, dia menyadari bagaimana Tuhan telah mengembalakan hidupnya dengan luar biasa, sehingga kejayaan, kekuasaan, bahkan juga kemuliaan boleh ada di tangannya. Daud menuliskan Mazmur ini sebagai ungkapan rasa syukurnya. Dia menceritakan di dalam Mazmur pasal 23 bagaimana Tuhan menggembalakan hidupnya dengan luar biasa, sehingga dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku yang baik. Daud menyadari bahwa kehidupannya tidak bisa lepas daripada pantauan, daripada tuntunan, daripada perhatian daripada Tuhan. Untuk itu Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Kiranya ini juga boleh menguatkan iman percaya setiap kita, untuk kita semakin menyadari dalam kehidupan kita di awal tahun ini. Kita boleh menyadari bahwa Tuhan adalah gembala kita, dan Dia adalah gembala yang baik, yang senantiasa memperhatikan kehidupan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan seorang diri di tahun yang baru ini. Tuhan adalah gembala kita yang baik, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, bahkan membuat kita kekurangan dalam kehidupan kita. Di sini di Mazmur ini Daud mengajak kita untuk kita senantiasa percaya dan taat kepada Tuhan, yaitu sebagai gembala dalam hidup kita. Seekor domba yang tidak mengikuti arahan, tidak mengikuti tuntunan daripada gembalanya akan tersesat dalam hidupnya dan akan membahayakan dirinya sendiri.
Untuk itu kita sebagai umat Tuhan, sebagai kawanan umat Allah, sebagai domba-domba Allah, kiranya kita boleh senantiasa percaya dan taat kepadanya. Kita mempercayakan hidup kita kepadanya, yaitu kepada Dia, gembala yang baik yang senantiasa memperhatikan kehidupan kita. Dan kita bisa melihat bahwa Daud mengajak kita untuk percaya dan taat senantiasa kepadanya. Kita akan melihat bahwa apa yang kita perlukan atau apa yang kita harus percayai dari Tuhan yang menggembalakan hidup kita. Kita akan melihat ada 3 hal yang harus kita percayai dari gembala kita yang agung, yaitu gembala yang baik yang senantiasa memperhatikan kehidupan kita. Ada 3 hal yang harus kita percayai. Artinya kita harus mempercayai senantiasa Dia sebagai gembala yang tidak akan pernah meninggalkan kita, yang tidak akan membiarkan kita kekurangan dalam kehidupan kita, bahwa Dia gembala yang baik yang senantiasa memperhatikan dan menyertai kehidupan kita. Kita akan bisa melihat di sini Bapak Ibu, yang pertama, poin yang pertama yang harus kita percayai atau yang kita harus percaya kepada gembala kita ini, yaitu Dia adalah gembala atau Tuhan yang pemelihara dalam hidup kita. Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah Tuhan pemelihara dalam hidup kita. Artinya Tuhan akan memelihara kehidupan kita dengan luar biasa. Dia gembala yang baik yang tidak akan membuat kita kekurangan sedikit pun. Kita bisa melihat di ayat pertama dikatakan di situ, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya Daud menyadari bahwa dalam kehidupannya Tuhan selalu mencukupkan kebutuhannya. Dia tidak pernah kekurangan sedikit pun karena dia tahu gembala yang baik yang selalu mencukupkan kebutuhannya. Begitupun dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan sedikit pun. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita, keperluan kita, sekalipun secara manusia kita mengukur secara materi mungkin kita tidak ada apa-apanya, tetapi di hadapan Allah tahu kekurangan dan kelebihan dalam kehidupan kita. Dia yang lebih tahu mencukupkan kebutuhan kita, bukan kita. Mungkin kalau dalam ukuran manusia kita punya mobil 2, punya rumah mewah, masih kurang. Tetapi di hadapan Allah, ketika Allah mengatakan engkau sudah cukup memiliki apa yang kuberikan padamu, maka Tuhan yang lebih tahu mencukupkan kebutuhan kita. Yang kita patut lakukan yaitu kita percaya kepada Dia bahwa apa yang kita miliki saat ini adalah yang terbaik yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kita percaya bahwa segala sesuatunya yang Tuhan kerjakan adalah mencukupkan kebutuhan kita. Mari kita percaya senantiasa kepada Tuhan yang adalah pemelihara dalam hidup kita. Yang tadi kita bisa lihat bahwa Dia memelihara kita dengan mencukupkan segala kebutuhan kita. Dan selanjutnya juga di ayat 2 dikatakan Dia sebagai Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Dikatakan Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan akan menempatkan kita di sekeliling berkat-berkatnya. Artinya berkat Allah itu dekat dengan kita, ada di sekitar kita, ada sekeliling kita. Yang perlu kita lakukan adalah percaya kepadanya dan taat kepadanya, melakukan bagian kita dengan benar di hadapannya. Maka berkat-berkat itu pun akan menjadi bagian kita. Selanjutnya juga di situ dikatakan Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Ia membimbing aku ke air yang tenang memiliki arti bahwa penyertaan Tuhan akan selalu memberikan ketenangan dan memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Di awal tahun ini, seperti yang kita bisa lihat, banyak sekali kekhawatiran yang dialami oleh manusia. Kekhawatiran dalam menjalankan pekerjaan, kekhawatiran dalam menjalankan usaha, bahkan juga ekonomi. Kita bisa lihat banyak sekali kekhawatiran yang mengintai kehidupan manusia. Tetapi kita bisa melihat bahwa ketenangan daripada Allah yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita akan membuat kita dapat menjalani hidup ini dengan nyaman.
kita bisa menikmati berkat-berkat Allah ketika kita memperoleh ketenangan dalam kehidupan kita. Selanjutnya juga di situ dikatakan ia menyegarkan jiwaku. Artinya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita sehingga jiwa kita pun bisa segar, jiwa kita pun bisa tenang di hadapan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini kita banyak mengalami masalah dengan keluarga dalam pekerjaan, kita banyak mungkin masalah atau problem atau mungkin miskomunikasi yang terjadi biasa yang dalam kehidupan kita, mungkin kita dengan keluarga kita, dengan kerabat kita, dengan teman kerja kita yang mungkin membuat kita mengalami luka batin atau sakit hati atau kebencian, dan kita di awal tahun ini mungkin masih dihantui oleh luka batin. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan bahwa ia akan menyegarkan jiwa kita. Artinya ia akan memulihkan hidup kita sehingga kita tidak mengalami kegelisahan, kita tidak mengalami gundah gulana di dalam kita mengawali tahun ini. Dan kita bisa melihat bahwa Allah sanggup memulihkan keadaan kita, bahkan juga memulihkan jiwa kita yang terluka. Allah sanggup memampukan kita untuk kita boleh mengasihi dengan tulus. Allah sanggup memulihkan keadaan kita sehingga kita sanggup melepaskan segala sesuatunya yang mungkin membuat kita menderita, yang mungkin membuat kita sakit hati, yang mungkin membuat kita luka batin. Tetapi Allah akan memulihkan sehingga jiwa kita pun segar. Begitu juga dengan kehidupan kita secara fisik. Mungkin kita banyak mengalami kelemahan fisik di tahun yang lalu, tetapi di awal tahun ini percayalah bahwa Allah akan menyegarkan jiwa kita karena Dia adalah Tuhan pemelihara dalam hidup kita. Selanjutnya juga di situ dikatakan ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menuntun dan memelihara kehidupan kita, menjamin pemeliharaannya dalam hidup kita, yaitu dengan namanya sendiri. Bukan dengan harta melimpah, bukan dengan kekuasaan, bukan dengan jabatan ataupun status, sehingga kita memperoleh jaminan bahwa hidup kita akan tenang, ya, bahwa kehidupan kita akan terpelihara dengan baik. Tidak Bapak Ibu, ya. Bukan berkat jasmani yang membuat hidup kita terpelihara dengan baik, tetapi di sini Allah memberikan jaminan bahwa tuntunannya dan juga pemeliharanya itu dijamin atas namanya sendiri. Ya, Allah sendiri yang menjamin kehidupan kita terpelihara dengan baik dengan namanya sendiri. Dikatakan di situ oleh karena namanya, oleh karena namanya. Allah akan memelihara kehidupan kita. Nama Allah yang agung dan mulia itu sudah cukup menjadi jaminan untuk kita percaya kepadanya dan untuk kita tidak ragu sedikit pun kepadanya, tidak meragukan pemeliharaannya, tidak meragukan kuasanya yang sanggup memelihara kehidupan kita. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di poin yang pertama untuk kita menyadari bahwa Tuhan adalah gembala yang baik dalam kehidupan kita, yaitu kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita karena Dia adalah Tuhan pemelihara hidup kita. Dan yang kedua Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat di ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, bagaimana pemazmur juga mengajak kita untuk kita percaya kepada Tuhan, yaitu Tuhan gembala yang baik, yaitu Tuhan yang pelindung dalam kehidupan kita. Tuhan pelindung kita, Tuhan yang akan melindungi kehidupan kita. Selain Dia memelihara kehidupan kita, Dia juga melindungi kita dalam kita menjalani kehidupan kita ini. Seperti tadi saya katakan, Daud sebagai seorang gembala, dia tahu persis bahwa banyak ancaman, banyak hal-hal yang menghantui, yang membahayakan domba-dombanya, yaitu banyak serigala, banyak beruang, banyak singa yang bisa melenyapkan ataupun mengancam nyawa daripada domba-dombanya. Begitu juga dengan kehidupan kita, banyak bahaya yang senantiasa mengintai kehidupan kita, yang seperti tadi saya katakan, seperti singa, beruang yang hendak memangsa kawanan domba. Demikian juga iblis tidak akan pernah tinggal diam untuk menghancurkan kehidupan kita, yaitu kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
Iblis tidak akan tinggal diam. Dia bisa pakai siapapun untuk menghancurkan kehidupan kita. Dia bisa menghancurkan pekerjaan kita. Dia bisa menghancurkan usaha kita. Dia bisa menghancurkan ekonomi kita. Dia bisa menghancurkan keluarga kita. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan adalah pelindung dalam kehidupan kita. Dia akan melindungi kita dari segala mara bahaya di tengah kehidupan kita. Kita melihat Bapak Ibu ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Banyak bahaya di tengah kehidupan kita yang siap menghancurkan kehidupan kita. Banyak juga yang siap menghancurkan bisnis, pekerjaan, keluarga, pelayanan, bahkan juga menghancurkan masa depan kita. Tapi apa yang dipercayai oleh Daud kiranya boleh menjadi sesuatu yang kita percayai juga, bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Untuk itu kita harus semakin percaya dan semakin bergantung kepadanya. Karena tidak ada yang bisa menjamin untuk kita bisa aman di tengah-tengah dunia ini. Bahkan juga di tahun ini tidak ada yang menjamin untuk kita bisa tenang menghadapi kehidupan ini selain daripada Tuhan, yaitu gembala kita yang baik. Dan Daud mengatakan di situ tadi, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Artinya sekalipun Daud berjalan di tengah-tengah bahaya, namun dia sedikit pun tidak takut. Dia sedikit pun tidak cemas, dia sedikit pun tidak khawatir. Karena kekhawatiran dalam kehidupan kita akan membuat kita ragu pada kuasa daripada Allah. Untuk itu mari Daud mengajak kita, bahkan juga menguatkan kita untuk kita senantiasa percaya kepada Allah. Dikatakan oleh Daud dengan iman, dengan optimis, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena apa Bapak Ibu? Karena di situ Daud katakan, sebab Engkau besertaku. Artinya sebab Engkau besertaku, Tuhan beserta kita. Artinya Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam bahaya seorang diri. Namun Dia sebagai gembala yang baik, Dia akan melindungi kita dengan kekuatannya yang gagah perkasa. Dengan kuasanya yang luar biasa, Dia akan melindungi kita dari segala mara bahaya. Dikatakan di situ, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Artinya gada dan tongkat ada senantiasa di dalam genggaman Allah. Ada selalu di genggaman Tuhan untuk melindungi kita, sehingga kita dapat terhibur di tengah-tengah kehidupan yang mungkin bisa membahayakan kita. Kita bisa terhibur, kita bisa senang, kita bisa bersuka cita sekalipun banyak ancaman mengintai kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang melindungi kita. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah tidur. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah lalai memperhatikan kehidupan kita, bahkan juga menjaga, memelihara kehidupan kita. Dia adalah kota benteng kita yang akan membentengi kita dari segala mara bahaya. Bahkan juga dikatakan di ayat yang kelima Bapak Ibu, di situ dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Di dalam kita menjalani kehidupan ini, Tuhan akan menyediakan makanan di dalam kehidupan kita saat kita berjalan, berjuang di tahun ini. Di dalam perjuangan kita menapaki tahun ini, Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita menjadi lesu karena kita kekurangan sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan akan menguatkan, mencukupkan, bahkan juga melindungi kita sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita ini. Kita bisa melanjutkan perjuangan kita melawan musuh-musuh kita. Ya, iblis akan dipermalukan di hadapan Allah. Ya, iblis akan dipermalukan di hadapan kita. Karena Tuhan yang akan melindungi kita. Bahkan di situ dikatakan, Ia akan melindungi kita dengan menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan kita. Bahkan juga dikatakan di situ, Engkau mengurapi kepalaku. Ya, Bapak Ibu, di situ dikatakan, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ya, di sini dikatakan Engkau mengurapi kepalaku. Pengurapan di sini itu berbicara tentang perkenanan Allah akan hidup kita. Artinya Tuhan berkenan akan kehidupan kita.
Tuhan berkenan kepada kita karena kita selalu percaya, selalu bersandar dan selalu taat kepadanya. Sehingga Tuhan berkenan kepada kita. Tuhan berkenan melindungi kita karena kita senantiasa percaya kepada kita. Untuk itu mari pemazmur ini atau Daud mengajak kita semua untuk senantiasa percaya kepada Tuhan di tengah-tengah kita menjalani tahun ini. Bahkan juga di sana itu dikatakan pialaku penuh melimpah. Piala di sini berbicara tentang wadah atau suatu mangkok yaitu tempat di mana air disediakan, ya. Bagaimana air disediakan ini berbicara bagaimana air yang Allah sediakan, yang Tuhan sediakan itu akan memberikan kesegaran di tengah kita berjuang dalam hidup ini. Tuhan akan selalu menyediakan bahkan sampai melimpah. Dia tidak akan membuat kita menjadi haus, dia tidak akan membiarkan kita menjadi lemah, menjadi lesu karena kita kekurangan air dalam kehidupan kita. Tetapi ia akan menyediakan air bahkan melimpah di dalam piala kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, percayalah bahwa Tuhan akan melindungi kehidupan kita dengan begitu luar biasanya. Untuk itu seperti apa yang disampaikan oleh Daud, apa yang diceritakan oleh Daud di puncak kejayaannya, bagaimana Tuhan melindungi kehidupannya dari segala musuh-musuhnya, dari segala lawan-lawannya, sehingga dia boleh nyaman, dia boleh hidup di dalam kejayaan yang luar biasa karena dia sadar dan dia percaya bahwa Tuhanlah yang melindungi kehidupannya. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita selalu percaya kepada gembala kita, yaitu Tuhan yang adalah tempat perlindungan kita. Tidak ada yang bisa kita andalkan di tengah-tengah kehidupan ini. Tidak ada yang bisa menjadi tempat, menjadi alat untuk kita bisa berlindung di tengah-tengah kehidupan ini. Hanya Tuhan yang menjadi tempat berlindung dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita percaya senantiasa pada perlindungan daripada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu kita bisa lihat di ayat yang ke-6, bagaimana Daud juga mengajak kita untuk kita percaya senantiasa kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah tempat kediaman kita. Ya, tempat kediaman kita artinya Tuhan adalah tempat di mana kita berlabuh, di mana Dia adalah tempat di mana kita mencurahkan isi hati kita, di mana Dia adalah tempat di mana kita mencari jalan keluar dalam kehidupan kita. Mungkin kita saat ini sedang bingung bagaimana kita menjalani kehidupan. Mungkin kita banyak persoalan, banyak masalah dalam kehidupan kita, banyak pergumulan dalam kehidupan kita. Di sini Mazmur Daud mengajak kita semua bahwa Tuhan adalah tempat kediaman kita, di mana kita mencurahkan seluruh isi hati kita. Ya. Bahwa Tuhan adalah tempat di mana kita datang berkeluh kesah. Ya. Tidak ada tempat yang lain. Orang tua tidak bisa kita andalkan, anak-anak kita tidak bisa kita andalkan. Yang kita bisa andalkan hanyalah Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menjadi tempat kediaman kita, di mana kita boleh terhibur, di mana kita boleh memperoleh sukacita, kedamaian, ketenangan. Bahkan juga Mazmur Daud ini, Daud juga mau menyatakan bahwa tidak ada tempat yang indah selain tempat di mana Tuhan berada. Tidak ada tempat yang nyaman selain bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kiranya kita memperbanyak waktu kita berada bersama-sama dengan Tuhan. Kita duduk diam bersama dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan, menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Karena kita percaya ketika kita selalu bersama-sama dengan Dia, kita akan memperoleh ketenangan, kedamaian dalam hidup ini. Bahkan di ayat 6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Di sini Bapak Ibu yang terkasih, kebajikan dan kemurahan belaka aku akan mengikuti aku seumur hidupku. Ya. Selama Daud hidup, kebajikan dan kemurahan itu akan mengikuti kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih, ini senantiasa memiliki arti bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan dan senantiasa selalu bersama-sama dengan Dia, maka kehormatan, hikmat, sukacita, damai sejahtera akan senantiasa mengikuti hidup kita. Mari kita untuk kita senantiasa percaya kepada Tuhan, untuk senantiasa menjadikan Tuhan tempat untuk kita berlabuh, di mana Tuhan menjadi tempat
di mana kita harus datang di tengah-tengah kesulitan yang kita alami dalam hidup ini. Bahkan juga Bapak Ibu di akhir Mazmur Daud ini di pasal 23 ini Daud juga mengatakan di pasal 6 itu di ayat terakhir dikatakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya Daud mengajak kita semua untuk kita senantiasa kita percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepadanya, yaitu dengan kita tetap diam di rumah Tuhan. Artinya kita selalu berada di dalam genggamannya, kita selalu ada di dalam kuasanya, kita selalu ada di dalam pemeliharaannya, kita selalu ada di dalam perlindungannya. Untuk itu mari dalam Mazmur Daud ini kita digambarkan sebagai manusia yang lemah, kita sebagai manusia yang tidak berdaya ketika kita terlepas daripada pantauan gembala kita. Ketika kita terlepas dari perhatian daripada sang gembala kita, maka hidup kita pun akan hancur. Untuk itu mari kita senantiasa ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi kesulitan, mari datanglah kepada Tuhan. Jangan datang ke tempat yang lain, tetapi kita harus datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, untuk itu Daud mengajak kita semua untuk kita boleh menyadari bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, yang senantiasa menggembalakan kehidupan kita. Jika Tuhan sudah mengembalakan kehidupan kita di tahun yang lalu, di tahun ini pun Tuhan akan senantiasa menggembalakan kehidupan kita. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita senantiasa percaya dan taat kepadanya. Di sini Daud mengajak kita untuk kita senantiasa patut percaya kepada Tuhan. Kita harus senantiasa percaya bahwa Allah patut dipercayai, patut diandalkan di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita sebagai umat Allah, kita harus senantiasa tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus senantiasa taat kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, tadi saya sudah katakan ada 3 poin untuk kita boleh menyadari bahwa Tuhan adalah gembala yang baik dalam kehidupan kita, yaitu dengan kita senantiasa percaya bahwa Tuhan adalah pemelihara hidup kita. Yang kedua yaitu kita harus percaya bahwa Tuhan adalah pelindung kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu kita harus senantiasa percaya bahwa Tuhan adalah tempat kediaman kita. Biarlah kiranya kita semakin percaya dan semakin bersandar kepada Tuhan, Sang Gembala Agung kita, Sang Gembala yang baik, yang senantiasa memelihara, melindungi, bahkan juga menjadi tempat di mana kita mencari jawaban dalam kehidupan ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita semua seperti kerinduan daripada Daud. Kita harus menyadari bahwa Tuhan adalah gembala yang baik di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita semua, sehingga kita senantiasa boleh percaya dan taat kepadanya. Amin. Mari kita akan berdoa, kita akan bersyukur akan firman Tuhan yang kita sudah dengarkan pada pagi hari ini, dan kita juga akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur pada pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya setiap kami. Untuk kami boleh senantiasa percaya kepada Engkau ya Tuhan, menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami menyadari dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani kehidupan kami ini, kami tidak berdaya jika Engkau tidak menggembalakan kehidupan kami. Kami akan tersesat ketika kami terlepas dari perhatian-Mu ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa boleh datang kepada Engkau, boleh menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan, dengan taat menjalankan segala sesuatu yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa percaya kepada Engkau ya Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah gembala yang baik. Engkau yang akan senantiasa memelihara kehidupan kami, Engkau yang akan senantiasa melindungi kami, bahkan juga Engkau akan menjadi tempat kediaman kami ketika kami menghadapi kesulitan. Kami menyadari kami manusia yang lemah, kami manusia yang terbatas, kami perlu Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Teruslah menggembalakan kehidupan kami ya Tuhan. Teruslah gembalakan kami ya Tuhan. Teruslah tuntun kami, teruslah pelihara kami, teruslah lindungi kami ya Tuhan. Dan teruslah ya Tuhan, Engkau menjadi tempat di mana kami bersandar ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, ajar kami senantiasa taat, senantiasa percaya, dan senantiasa bergantung hanya kepada Engkau. Kembali kami bersyukur untuk firman Tuhan, kiranya boleh menguatkan iman percaya setiap kami, dan juga menguatkan iman percaya setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan. Kiranya juga Tuhan boleh memberkati jemaat Tuhan yang saat ini boleh bersama-sama beribadah, boleh bersama-sama memuji, menyembah, bahkan juga boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya ya Tuhan, kami senantiasa dikuatkan oleh firman-Mu. Kiranya kami boleh senantiasa ya Tuhan terus menyerahkan kehidupan kami, dan kiranya juga Tuhan terus menggembalakan kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong jemaat Tuhan di tempat ini, di dalam segala pergumulan mereka. Mungkin saat ini ada yang mengalami kelemahan fisik. Kiranya Tuhan memulihkan keadaan mereka, menyembuhkan mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh menerima kesembuhan daripada-Mu. Kiranya juga Tuhan mulai menguatkan yang saat ini lemah ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan boleh senantiasa memberikan jalan keluar dalam kehidupan mereka ketika mereka menghadapi kesulitan dalam kehidupan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati jemaat Tuhan di dalam segala pekerjaan, usaha mereka, bahkan juga di dalam keluarga mereka, bahkan juga di dalam masa depan mereka. Kiranya senantiasa Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati gereja ini ya Tuhan. Jika gereja ini masih ada sampai saat ini, kami percaya bahwa Tuhan berkenan atas gereja ini, sehingga gereja ini boleh terus melanjutkan pelayanan di tempat ini untuk menguatkan, meneguhkan, bahkan juga melayani jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan di tempat ini. Kami menyerahkan seluruh para pelayan Tuhan yang melayani di gereja ini ya Tuhan, bahkan juga seluruh majelis pengurus yang ada ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka, memberkati ekonomi mereka, memberkati pekerjaan usaha mereka, kesehatan mereka, bahkan juga masa depan mereka ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau memelihara kehidupan mereka, Engkau melindungi kehidupan mereka, bahkan juga mereka senantiasa bersandar hanya kepada-Mu, karena mereka menyadari bahwa Engkau adalah tempat di mana mereka harus bersandar ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam pelayanan mereka di tempat ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi umat Tuhan yang dilayani di tempat ini, bahkan juga boleh senantiasa memuliakan nama Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini juga kami menyerahkan Sinode GPI ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati gereja GPI dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan, yang ada di perkotaan, di desa, di pelosok. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan senantiasa memberkati gereja-gereja-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati seluruh para pelayan Tuhan, para gembala, para pendeta, bahkan juga para majelis pengurus yang ada ya Tuhan, bahkan juga seluruh jemaat Tuhan yang dilayani. Kiranya senantiasa ada di dalam perlindungan Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, sehingga mereka boleh senantiasa percaya dan taat hanya kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan gembala sidang kami, Pak Pendeta Surya Kusuma ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kesehatannya ya Tuhan, kiranya Tuhan memulihkan keadaannya, kiranya juga Tuhan memberkati pekerjaan dan juga pelayanannya. Tuhan memberkati istrinya, Tuhan memberkati anak, menantu, cucu-cucunya Tuhan, bahkan juga seluruh hamba-hamba Tuhan yang dilayaninya. Kiranya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami juga senantiasa ya Tuhan menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memulihkan, menolong bangsa kami ini ya Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan pemerintahan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan kepala pemerintahan kami, yaitu Bapak Presiden, Wakil Presiden. Kami menyerahkan, biarlah Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan di dalam hamba-Mu ini ya Tuhan, memimpin bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati kesehatan Presiden kami dan Wakil Presiden kami ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan terus memberkati tugas dan tanggung jawabnya ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa menolongnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menuntunnya ya Tuhan, sehingga Tuhan boleh memulihkan keadaan bangsa kami ini. Kami juga menyerahkan ya Tuhan seluruh jajaran pemerintahan, dari anggota DPR, MPR, bahkan juga sampai ke RT RW ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, siapapun yang menjadi penjabat yang ada di bangsa kami ini ya Tuhan, kiranya mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik ya Tuhan. Dengan senantiasa Tuhan yang terus menegur, terus menguatkan, terus mengajari mereka ya Tuhan. Bahkan juga terus memberikan kekuatan bagi mereka di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh
masyarakat Indonesia Tuhan, rakyat Indonesia dimanapun berada, kiranya senantiasa Tuhan memberkati ya Tuhan bangsa kami ini dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Kiranya segala mara bahaya, segala musibah ya Tuhan Kau jauhkan dari bangsa kami ini ya Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh sukacita, kami boleh menikmati hidup di bangsa kami ini ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan senantiasa memperhatikan bangsa kami ini. Tuhan senantiasa memberkati bangsa kami ini. Tuhan senantiasa melindungi bangsa kami ini. Kami tahu ya Tuhan, bangsa kami ini ada dalam genggaman-Mu, sehingga kami boleh memperoleh sukacita di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Inilah seluruh doa syafaat kami, rasa syukur kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan kiranya setiap doa-doa kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan ibadah kita juga sudah hampir selesai. Kita akan naikkan pujian Kau Allah yang besar. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah iman dan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan mengangkat kedua tangan kita terima dan kita sambut berkat daripada Allah. Kiranya turun atas kita sekalian berkat dan anugerah, damai sejahtera sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaan tanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati masa depanmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.
saat teduh sejenak. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan biarlah sukacita yang kami rasakan juga boleh menjadi kekuatan kami untuk menjalani hari-hari kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dalam nama-Mu kami bersyukur, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.